Shalom Jemaat GMI Genesaret. Puji syukur kalau pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan kita bisa bersama mengikuti persekutuan doa online pada malam hari ini. Mari jemaat, sebelum kita memulai persekutuan pada malam hari ini, kita mau siapkan hati kita secara pribadi. Mari kita bersaat teduh. Allah kita, sebab Dia adalah Allah yang senantiasa menjadi kekuatan dan tempat perlindungan kita untuk kita melalui hari-hari yang sulit yang saat ini kita hadapi. Mari jemaat sekalian, kita menaikkan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah sukacita kami dalam kami melalui hari-hari kami. Kami sadar Tuhan, saat ini kami sedang menghadapi situasi yang sulit untuk kami, tapi kami percaya Tuhan yang senantiasa menjadi tempat perlindungan bagi kami, dan kami tidak akan goyah, kami tidak akan takut, sebab
kami tahu siapa Allah yang memegang tangan kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu. Kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin menaikkan doa-doa. Kami ingin kembali disegarkan melalui firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang diam di dalam setiap kami, yang boleh menolong kami untuk berdoa dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Allah, kami menyerahkan persekutuan doa ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, sebentar kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya kita mau persiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan satu lagu, Hatiku Percaya. Kita mau menyatakan bahwa meskipun kita tidak dapat melihat jalannya Tuhan, tapi kita mau terus percaya kepada Tuhan, dan kita mau terus berdoa dengan penuh pengharapan kepadanya. Dan kita menyanyikan pujian ini bersama. Mari kita mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita mau terus berdoa bagi kondisi dunia serta bangsa dan negara kita Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, bagi mereka yang sakit, ya kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bagi tim medis, agar Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka. Juga secara khusus kita mau berdoa untuk Jakarta yang saat ini mulai memasuki masa PSBB transisi, di mana orang-orang mulai beraktivitas di luar rumah. Mari kita bersama berdoa agar masyarakat diberikan kesadaran untuk mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar jumlah pasien COVID-19 ini bisa semakin menurun. Mari bersama kita mau berdoa.
senantiasa diberikan kesehatan, juga untuk kondisi ekonomi, usaha, dan pekerjaan jemaat di masa-masa sulit ini, supaya kiranya kita diberikan hikmat dalam mengelola keuangan kita, juga kita bisa terus berpengharapan bahwa Tuhan setia memelihara hidup kita. Mari bersama kita berdoa. Dan terakhir, mari kita mau berdoa untuk kegiatan gereja kita di masa PSBB ini, untuk ibadah-ibadah, untuk acara, persekutuan doa, serta kegiatan pemulihan yang masih berjalan secara online. Biar kiranya Tuhan yang menyertai agar bisa terus menolong setiap jemaat bertumbuh, dan relasinya dengan Allah maupun sesama dapat tetap terjalin dengan baik. Juga mari kita mau doakan untuk perencanaan untuk kegiatan gereja kita dalam masa new normal nanti, biar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dalam kami untuk mengambil keputusan. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan, inilah doa-doa kami naikkan kepadamu. Kami terus percaya dan terus berpengharapan bahwa Allah kami adalah Allah yang mendengar doa-doa kami dan akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan Tuhan saja, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang boleh menolong kami memahami isi hati Tuhan. Terima kasih Allah, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang bersekutu berdoa di hadapan Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan penguraian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang tetap berdaulat di tengah segala masa, termasuk di masa-masa krisis ini. Biarlah Tuhan kami boleh tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menenangkan hati kami sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya diberi tema, orang benar kok bisa jatuh? Orang benar kok bisa jatuh? Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai 25. Roma pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Saudara, kita tidak akan membaca semua ayatnya. Kita hanya akan membaca beberapa bagian. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai 15, lalu 19 dan 22 sampai 25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya dari rumah. Roma 7 ayat 14 sampai 15. Sebab kita tahu
bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat yang ke-19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat yang ke-22 sampai 25. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak saudara, beberapa kali saya pernah jatuh dari motor. Jelas saudara sakit. Dan saya yakin bagi kita yang pernah jatuh dari motor, gak ada yang pengen untuk jatuh dari motor. Saudara, namun ada jenis jatuh yang lain yang mungkin kita bisa menginginkannya secara tidak sadar, yaitu jatuh di dalam dosa. Kita bisa begitu menyukai dosa sebab dosa itu enak. Minimal saudara, kalau kita punya penyakit kolesterol, lalu kita melihat ayam KFC beserta kulit-kulitnya, kita akan sangat tergoda untuk menikmatinya. Saudara, makan gak salah sih, tapi kalau kita makan sampai tidak menjaga kesehatan kita, maka kita tidak bertanggung jawab dengan tubuh yang Tuhan beri. Tapi masalahnya dosa itu enak, Bapak saudara. Saudara, di dalam pergumulan dengan dosa, izinkan saya bertanya, pernahkah kita sampai meragukan keselamatan kita? Mungkinkah kita juga pernah bertanya, Tuhan benar gak sih saya udah diselamatin, kok saya masih terus berbuat dosa ya? Saudara, Paulus memberikan jawaban bagi pertanyaan kita melawan pergumulan ini. Saudara, kitab Roma yang kita baca itu berbentuk surat, sehingga sebenarnya satu pasal dengan pasal yang lain itu saling berkesinambungan. Paulus menjelaskan di pasal 5 sebelumnya bahwa kita itu dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Saudara, kalau kita ngomong orang benar, seringkali kita mengasosiasikannya dengan orang yang bertindak benar. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, tetapi ada jenis yang lain, yaitu orang yang dibenarkan. Paulus pakai kata pasif di bagian pasal 5 ini, yang menunjukkan bahwa kita itu dibenarkan bukan karena perbuatan kita, melainkan karena perbuatan Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Itu kata dibenarkan itu memakai istilah hukum, Bapak Saudara, waktu misalnya kita lihat ada orang yang bersalah, lalu tiba-tiba hakim memutuskan bahwa ya terdakwa, tersangka dinyatakan benar tiba-tiba gitu ya. Nah, itu dinyatakan benar, artinya pasif, dia tidak berbuat apa-apa tapi dia dinyatakan benar. Dan pengenaan status ini bukan otomatis mengubah tindakan si pelakunya tersebut. Ini bermain di level status kita. Kita jadi orang benar. Kira-kira itu yang mau disampaikan oleh Paulus di pasal 5 waktu Yesus mati bagi kita. Di pasal 6 Paulus menunjukkan bahwa sebagai orang benar kita perlu berlaku sebagai orang benar, selayaknya orang benar. Yaitu tidak lagi hidup melayani dosa, menikmati dosa, tidak lagi. Tetapi kita belajar menyenangkan Allah, belajar untuk hidup bagi Allah. Status kita orang benar, maka perilaku kita harus seperti orang benar juga. Jika Paulus mungkin berkata, hidupilah statusmu sebagai orang benar sekarang. Jangan seperti orang yang berdosa lagi. Saudara, gambaran ini mungkin ibarat bila seorang raja datang gitu ya ke sebuah desa yang miskin, lalu dia melihat ada seorang anak pengemis dari perkampungan itu. Dia melihat sebenarnya anak ini sangat liar gitu ya, gaya hidupnya serampangan. Dia hidup seperti seorang anak pengemis. Ya betul, sesuai dengan statusnya.
Lalu raja ini berbelas kasih dan dia mengangkat anak ini menjadi anaknya. Saudara, seketika statusnya berubah. Dia yang sebelumnya anak pengemis sekarang menjadi anak raja, pangeran kerajaan. Seketika berubah statusnya. Tapi saudara, perilaku anak ini jelas tidak otomatis berubah, bukan? Dia butuh penyesuaian, dia butuh untuk beradaptasi. Bagaimana seorang harus hidup sebagai anak raja, seorang pangeran kerajaan. Dia harus belajar mengubah gaya hidupnya yang dari gaya hidup pengemis menjadi gaya hidup kerajaan. Saudara, kira-kira inilah gambaran kehidupan kita. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, oleh karyanya di kayu salib. Ini mengubah status kita 100%. Kita anak Allah. Tapi saudara, perilaku kita butuh proses untuk kita makin serupa dengan status kita. Perubahan ini butuh kerja keras, Bapak Saudara. Perubahan pola pikir, gaya hidup tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saudara, itu juga realitas kita ketika kita menjadi orang benar. Paulus menunjukkan hal itu di pasal 7. Sebuah realita yang menyakitkan ketika kita menjalani hidup dalam status baru kita sebagai anak Allah. Ternyata kuasa dosa itu begitu kuat dalam hidup kita. Digambarkan dalam bagian ini, bagian yang kita baca bahwa ada sesuatu yang begitu kuat yang mendorong Paulus untuk kembali berbuat dosa. Padahal dia tahu itu hal yang salah. Dia tahu yang benar, dia setuju dengan yang benar, dengan yang baik itu, tapi dia tetap saja jatuh ke dalam dosa. Kadang berhasil, kadang jatuh. Saudara, izinkan saya mengajak kita melihat sesuatu yang lebih deep dari sekedar apa yang mungkin kita pahami. Saudara, bagian ini menunjukkan bagaimana cara kerja dosa, Bapak Saudara. Jika kita bicara soal dosa, seringkali kita mengaitkannya dengan apa? Perbuatan, perkataan ya. Pokoknya yang terlihat di luar gitu. Izin saya bertanya, hai guru sekolah minggu, kalau misalnya kita ngajak ke anak-anak, biasa nasihat kita apa? Jangan mencuri, gitu ya. Jangan mencuri atau jangan berbohong. Jangan berantem sama teman. Jangan lawan orang tua. Betul ya? Saudara, saya pikir itu nggak salah. Itu hal yang baik. Itu hal yang benar. Tapi saudara, itu hanya di level perbuatan. Atau mungkin perkataan. Jangan bicara kasar gitu sama teman kita. Tapi saudara, dosa tidak hanya ada di level yang permukaan tersebut. Dosa lebih dalam merusak hidup kita sebenarnya. Perbuatan dan perkataan adalah ekspresi dari hati yang sudah dirusak oleh dosa. Sehingga saudara, kita mungkin perlu melihat lebih dalam apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan sebuah perbuatan, motivasinya. Karena motivasi kita juga tercemar oleh dosa. Jadi kalau kita kembali kepada Kejadian 3, waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, biasa kita bilangnya dosa pertama itu apa? Ketidaktaatan. Betul ya Bapak Saudara ya? Apa dosa pertama dalam dunia ini? Tidak taat. Betul Bapak Saudara? Tapi saudara, izinkan kita melihat lebih jauh. Kenapa Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan? Apa yang ditawarkan iblis ketika dia menawarkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Iblis berkata bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Engkau yang akan menentukan baik dan jahat. Engkau yang akan menjadi raja atas hidupmu. Engkau yang akan mengatur segala sesuatunya. Kamu sama dengan Allah. Soalnya dosa pertama kali dimulai dari hati kita. Kita ingin menjadi seperti Allah. Kita tidak percaya bahwa Allah baik kepada kita, sehingga kita ingin menentukan sendiri apa yang baik menurut kita. Saudara, saya pikir inilah masalah utama kita di dalam dosa. Dosa utama kita bukanlah ketidaktaatan, tetapi penyembahan berhala.
Yang saya maksud adalah bukan patung di rumah yang kita sembah, tetapi sesuatu, apapun itu, yang berusaha menguasai hati kita, menjadi raja atas hidup kita, dan menggeser Tuhan dari tempat yang utama itu. Saudara, akar dosa adalah keegoisan. Kita tidak mau Tuhan jadi raja, kita mau diri kita yang jadi raja. Saudara, saya akan kasih contoh sekilas. Misalnya begini, sekarang kita lagi masa pandemi dan kita mungkin bekerja dari rumah, atau mungkin PSBB sudah mulai dikendorkan dan new normal, kita masuk masa new normal, orang sudah mulai masuk kantor lagi gitu ya, dan ketika kita pulang kerja kita capek, kita pengennya santai gitu ya, kita pengen istirahat. Tapi hidup kita tidak semulus itu gitu ya. Ada anak-anak yang pulang mengganggu kenyamanan kita, dan ketika kita merasa berhak atas kenyamanan itu, kita diganggu, kita mungkin bersikap agak kasar kepada anak-anak kita, mungkin menyingkirkan gangguan gitu ya, supaya kita bisa tenang, nyaman. Saudara, istirahat dan bersantai itu tidak dosa pada dasarnya. Tapi ketika itu membuat kita menyakiti orang lain, maka itu menjadi dosa. Apa yang mendorong kita? Kita ingin nyaman sampai kita melukai orang lain. Soalnya waktu saya sangat terbatas untuk menjelaskan bagian ini, tapi izinkan saya menyimpulkan bahwa dosa tidak hanya di level perbuatan, tapi di dalam hati dan motivasi kita. Saudara, ini yang membuat Paulus begitu frustrasi. Dia sampai berseru di ayat 24, "Aku manusia celaka Tuhan, gimana caranya? Aku tahu yang baik, aku setuju dengan hal yang benar. Tapi kenapa Tuhan? Kenapa aku gak bisa taat? Celakalah aku. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Yang terus menggodaku, yang terus mendorongku untuk berbuat dosa." Saudara, mari ambil waktu sejenak untuk berdiam. Izinkan saya bertanya, Bapak Saudara. Apakah ini juga adalah teriakan Bapak Ibu Saudara? Apakah perasaan frustrasi karena terus gagal menaati Allah, mengasihi Allah, dan berulang kali jatuh dalam dosa adalah frustrasi kita juga? Saudara, jika jawabannya adalah iya, mari kita sama, saudara. Sebagai seorang calon pelayan Tuhan penuh waktu, saya juga tidak kebal dari dosa. Di kampus saya bergumul dengan perasaan iri hati. Saya melihat begitu banyak orang yang kayaknya kok lebih hebat gitu ya dari saya, bisa berkarya, bisa mungkin diterima lebih banyak orang. Saudara, bukannya saya bersyukur karena teman saya bisa berdampak bagi orang lain, kerajaan Allah diperluas gitu ya, kemuliaan Allah dinyatakan melalui teman saya. Saya bukan bersyukur, saya justru malah iri hati. Kenapa dia bisa lebih hebat dari saya? Kenapa saya nggak bisa seperti dia? Tuhan sepertinya nggak adil. Saudara, ketika saya bergumul dengan masalah ini gitu, saya frustrasi, saudara. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kalau saya masuk di ladang dengan perasaan iri hati, bagaimana saya bisa bekerja sama? Bagaimana bisa saya mencintai Tuhan dengan tulus ketika melihat orang lain sukses? So, saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Tuhan, kenapa saya masih jatuh dalam dosa? Bukankah saya mau jadi pelayan Tuhan penuh waktu? Saudara, yang saya alami bukan hal yang unik, saudara. Karena begitu banyak orang juga mengalami hal yang sama dalam aspek yang berbeda. Tidak ada pendeta yang kebal terhadap dosa. Pendeta terhebat sekalipun bergumul dengan dosa. Tapi saudara, disinilah kita boleh sama-sama bersyukur. Karena Paulus tidak berhenti pada frustrasinya. Kita perhatikan ayat 25. Ketika dia bertanya, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Maka dia mengingat bahwa ada satu pribadi yang dapat melepaskannya dari tubuh maut, yang bisa mengaruniakan kemenangan atas dosa. Dia bersyukur kepada Allah karena pribadi itu adalah Yesus Kristus. Pengampunan yang Kristus berikan di atas kayu salib bukan hanya bagi dosa-dosa kita di masa lalu, tapi juga di masa sekarang dan di masa depan. Pengampunan Kristus itu total bagi kita. Saudara, kemenangan kita atas dosa hanya dimungkinkan
karena kemenangan Kristus di kayu salib. Jadi saudara, jika kita bergumul dan kita jatuh di dalam dosa, apapun bentuknya Bapak Saudara, saya yakin sangat bervariasi dan sangat berbeda. Maka Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Dia. So, mungkin di momen ini kita merasa, Tuhan, saya terlalu kotor. Saya terlalu najis, Tuhan. Saya nggak layak untuk datang sama Tuhan. Tapi justru di momen inilah Tuhan memanggil kita. Mari datang. Tuhan menyediakan pintu pengampunan bagi kita. Anugerahnya berlimpah. Bahkan di tengah kelemahan kita. Saudara, saya pikir inilah yang perlu kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita jatuh di dalam dosa. Tapi setiap hari juga Tuhan menanti kita untuk datang kepada Dia. Meminta pengampunan daripada Dia. Diberikan pengharapan baru. Dan kita kembali berjuang. Bukan dengan kekuatan kita sendiri karena kita tidak mampu. Tapi kita berjuang dengan kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita boleh menang, berperang melawan dosa. Mari kita lakukan hal ini setiap hari. Saudara, seorang bernama Thomas A. Kempis memberi sebuah perspektif menarik terhadap pergumulan dengan dosa. Seringkali orang melihat pergumulan dengan dosa selalu dengan hal yang negatif. Tuhan, saya gagal, Tuhan, saya lemah, Tuhan. Selalu berfokus pada hal yang negatif. Tapi Thomas melihat ada hal positif dari jatuh bangunnya kita terhadap dosa. Dia berkata seperti ini. Melalui kegagalan kita ini diajak mengingat dan menjadi orang yang rendah hati. Melalui kegagalan kita diingatkan bahwa kita tidak sanggup berjuang sendiri. Kita butuh Tuhan. Bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita. Kita butuh Tuhan untuk bisa hidup kudus, menyenangkan Tuhan. Saudara, saya tutup dengan sebuah perkataan, sebuah quotes gitu ya dari Max Lucado, quotes yang cukup terkenal. Kira-kira Max Lucado ngomong seperti ini. Tuhan menerima kita apa adanya. Amin, saya setuju sekali. Haleluya. Amin. Tuhan menerima kita apa adanya. Sekalipun kita gagal, sekalipun kita lemah, sekalipun kita jatuh, Tuhan menerima kita apa adanya. Dan itu kata Alkitab, betul. Tapi ada kalimat selanjutnya Bapak Saudara. Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya dengan segala kelemahan dan dosa kita dan tidak bertumbuh. Tidak. Allah tidak akan berhenti sampai sana. Allah mau kita menjadi serupa Kristus. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak membiarkan kita apa adanya. Ia mau kita serupa Kristus. Saudara, kiranya ini menjadi kerinduan kita. Kita adalah orang benar karena kita dibenarkan oleh Kristus. Keselamatan kita terjamin. Tapi dalam pergumulan kita berjuang, bergumul, semakin serupa dengan Kristus. Ada banyak tantangan dan mungkin sekali kita bisa jatuh. Mari pandang kepada salib Kristus. Pengharapan kita. Tempat perlindungan kita. Jangan jalan ini sendiri, saudara. Tuhan beserta kita. Mari kita meminta Roh Kudus memampukan kita untuk hidup kudus bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Saudara, ambil waktu sejenak untuk bicara sama Tuhan. Mari kita meminta Tuhan untuk menyingkapkan siapa kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi biarlah mata kita dicelikkan untuk melihat kedalaman hati kita. Izinkan Tuhan menyatakan apa yang sebenarnya menjadi raja atas hati kita. Tuhan, atas sebenarnya keinginan-keinginan kita sendiri. Mari ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Tuhan, mudah sekali bagi kami untuk lupa akan kasih Tuhan. Kami lupa bahwa kami ditebus dan kami tidak seharusnya hidup bagi diri kami sendiri.
Tapi biarlah hari ini firman-Mu boleh kembali berbicara di dalam hati kami. Tuhan, Kau mengasihi kami. Dan karena kasih-Mu itu Engkau tidak membiarkan kami menjadi apa adanya. Kau mengubah kami hari lepas hari. Tuhan, biarlah kami boleh mencari wajah-Mu setiap hari. Mengakui kegagalan kami. Tapi di titik itu juga Tuhan, kami menemukan bahwa memang kami lemah dan kami butuh Tuhan. Dan itulah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak mau kami menjadi mandiri tanpa Tuhan. Tuhan tidak mau kami lepas dari Tuhan. Tapi Tuhan justru mau kami melekat kepada Tuhan. Mendapatkan kekuatan, pengharapan, kasih, relasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu kami boleh mendengar firman-Mu. Dan kami boleh sama-sama melewati rangkaian doa malam ini. Tolonglah kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Bukan hanya tahu di pikiran, mengerti di pikiran kami. Tapi biarlah kami merenungkannya di dalam hati kami. Bertobat dari kesalahan kami. Dan kembali hidup. Berjalan bersama Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk rangkaian doa malam ini. Kiranya segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.